Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan 10 kota terpanas di dunia versi real-time AKI, nomor 1 dari Indonesia. Namun sebelum mendengarkan kisah lengkapnya, mari bersama-sama kita tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar sholawat ini menjadi saksi untuk kita di akhirat kelak dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga, sahabat-sahabat semua, like dan subscribe channel ini, karena satu klik dari kalian bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya, insya Allah. Di situs real-time AKI, yang memantau kondisi udara dari ribuan kota di dunia, tercatat data yang cukup mengejutkan. Pada pukul 13.03 waktu setempat, Mojokerto menempati posisi nomor 1 kota terpanas di dunia, mengalahkan kota-kota dari Australia, Taiwan, bahkan Timur Tengah. Urutannya kira-kira seperti ini. Tombol keyboard 1 Mojokerto, Indonesia 37 derajat Celcius. Tombol keyboard 2 Katerini, Australia 36 derajat Celcius. Tombol keyboard 3 Mount Isa, Australia 36 derajat Celcius. Tombol keyboard 4 Bade, Taiwan 36 derajat Celcius. Tombol keyboard 5 Zhongli, Taiwan 36 derajat Celcius. Tombol keyboard 6 Taoyuan, Taiwan 36 derajat Celcius. Tombol keyboard 7 Pingzhen, Taiwan 36 derajat Celcius. Tombol keyboard 8 Yangmei, Taiwan 36 derajat Celcius. Tombol keyboard 9 Hsinchu, Taiwan 36 derajat Celcius. Tombol 10 Martapura, Indonesia 35 derajat Celcius. Ya, bukan cuma Mojokerto. Kota Martapura di Kalimantan Selatan juga ikut masuk ke jajaran 10 besar kota terpanas dunia versi real-time. Sekilas, daftar itu mungkin terlihat seperti deretan angka biasa. Namun, kalau kita berhenti sejenak dan merenung, ini adalah tanda yang tidak bisa diabaikan. Indonesia, negara yang dikenal dengan hutan tropisnya, airnya yang melimpah, dan udaranya yang lembab, kini menjadi salah satu titik panas bumi yang paling mencolok di peta dunia. Bukan di gurun pasir, bukan di Afrika, bukan pula di Timur Tengah, tapi di sini, di negeri kita sendiri. Sebelum kita lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu real-time AKI. AKI, atau Air Quality Index, adalah sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas udara. Biasanya, AKI menilai berapa banyak partikel berbahaya di udara, seperti PM25, PM10, karbon monoksida, ozon, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Namun, dalam laporan real-time mereka, AKI juga menyertakan suhu udara aktual dari berbagai stasiun pemantau di seluruh dunia. Dengan begitu, situs AKI bisa memberikan gambaran lengkap, bukan hanya seberapa kotor udara di suatu kota, tapi juga seberapa panas dan lembab kondisi lingkungannya saat itu. Jadi, ketika Mojokerto dinobatkan sebagai kota terpanas di dunia versi real-time AKI, artinya pada saat pengukuran dilakukan, suhu yang terekam oleh stasiun pemantau di Mojokerto adalah yang tertinggi dibandingkan kota-kota lain yang memiliki data aktif. Perlu diingat, ini bukan data rata-rata tahunan, seperti yang digunakan Lembaga Cuaca Dunia, tapi data sementara dan aktual, yang bisa berubah dari jam ke jam. Meskipun begitu, fakta bahwa kota di Indonesia bisa menyalip Australia, Taiwan, hingga negara gurun lainnya tetap menjadi sinyal penting bahwa iklim kita sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang mengeluh, kenapa akhir-akhir ini panasnya seperti membakar kulit? Jam 9 pagi sudah kayak jam 2 siang. Menurut penjelasan BMKG, kondisi ini dipicu oleh pergeseran semu matahari ke arah selatan. Fenomena ini membuat sinar matahari jatuh hampir tegak lurus di wilayah Jawa dan sekitarnya. Dengan sedikitnya awan yang terbentuk di atmosfer, cahaya matahari menembus langsung ke permukaan bumi tanpa hambatan. Selain itu, kelembapan udara yang rendah dan minimnya curah hujan membuat panas tidak terserap oleh uap air, sehingga terasa lebih menyengat. Bayangkan, lapisan udara seperti oven yang menahan panas dari tanah, sementara angin yang biasanya menyejukkan, kini nyaris tak berhembus. Kondisi semacam ini membuat suhu di banyak daerah naik tajam. Bahkan di beberapa wilayah Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, termometer mencapai angka 37–38 derajat Celcius.
Dan jangan lupa satu faktor lagi, efek pulau panas perkotaan, atau urban heat island. Bangunan beton, jalan beraspal, dan minimnya pepohonan membuat kota seperti Mojokerto menjadi wadah panas alami. Begitu panas masuk di siang hari, ia sulit keluar di malam hari. Alhasil, udara malam pun tetap gerah, bahkan lebih pengap dari biasanya. Suara dari Mojokerto dan Martapura. Mari kita dengarkan cerita nyata dari warga dua kota ini. Di Mojokerto, seorang ibu rumah tangga bernama Bu Yani bercerita di media sosial. Biasanya jam 10 pagi saya masih bisa menjemur pakaian sambil nyapu halaman. Tapi beberapa hari ini, baru 5 menit di luar aja kepala langsung pusing. Panasnya kayak disorot lampu besar di kepala. Sementara Bu Rina, guru sekolah dasar di kota yang sama, mengeluhkan hal serupa. Anak-anak jadi cepat lelah. Kami harus kurangi kegiatan luar kelas karena cuaca sangat terik. Bahkan kipas angin di ruang guru pun seperti cuma memutar udara panas. Di Martapura, Pak Danu, seorang petani sayur, menceritakan bahwa panas kali ini membuat tanah cepat kering dan tanaman sulit tumbuh. Baru 2 hari nggak hujan, tanahnya sudah pecah, daun cepat layu, dan hasil panen jadi menurun. Belum lagi kalau angin datang, rasanya seperti embusan dari tungku api. Kisah-kisah seperti ini menggambarkan bahwa data yang kita lihat di layar bukanlah angka kosong. Ia adalah realitas yang benar-benar dirasakan masyarakat setiap harinya. Panas ekstrim bukan hanya membuat tubuh tidak nyaman, tapi juga mengancam kesehatan, produktivitas, bahkan ketahanan pangan lokal. Ketika panas bertemu polusi. Masalahnya, panas ekstrim di Indonesia tidak berdiri sendiri. Ia datang bersamaan dengan kualitas udara yang memburuk di banyak kota besar. Dalam data dari IKI Air, beberapa kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Depok, dan Tangerang Selatan, seringkali masuk dalam daftar 20 kota paling berpolusi di dunia. Pagi hari, indeks polusi di Jakarta bisa mencapai AQI 190, kategori tidak sehat. Dan ketika udara panas, kondisi ini menjadi lebih parah. Suhu tinggi mempercepat reaksi kimia di atmosfer yang menghasilkan ozon permukaan, salah satu polutan berbahaya. Selain itu, udara panas yang statis membuat polutan sulit naik dan menyebar, sehingga konsentrasi zat berbahaya tetap terperangkap di sekitar permukaan bumi. Artinya, ketika kita merasa panas dan sesak napas di siang hari, mungkin bukan hanya karena suhu, tapi juga karena udara yang kita hirup sudah tercemar. Para ahli lingkungan bahkan menyebutkan bahwa kombinasi heatwave dan polusi udara adalah duet maut yang paling berisiko bagi kesehatan manusia modern. Berita Mojokerto, kota terpanas dunia, langsung membanjiri lini masa media sosial. Ada yang membagikan tangkapan layar dari situs AQI, ada yang membuat meme lucu, dan ada pula yang mengunggah video mereka berkeringat di bawah matahari sambil berkata, "Ini buktinya, kita nomor 1 dunia." Namun, di balik candaan itu, tersimpan kekhawatiran yang nyata. Banyak netizen menulis komentar seperti, "Kalau sekarang udah segini panasnya, gimana 5 tahun lagi?" Mungkin ini akibat hutan yang ditebang terus-menerus. Dulu kita punya banyak pohon, sekarang gersang semua. Satu kalimat yang paling sering muncul di kolom komentar adalah, "Panas ini bukan cuma dari cuaca, tapi juga dari ulah manusia." Kalimat itu sederhana, tapi menyentuh. Karena benar, sebagian besar penyebab naiknya suhu global adalah akibat aktivitas manusia sendiri, pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan urbanisasi yang tidak terkendali. Meski viral, beberapa pakar mengingatkan agar masyarakat tetap berhati-hati dalam menafsirkan data AQI. Karena daftar tersebut bersifat real-time, hasilnya bisa berubah cepat. Kota yang panas di jam 1 siang bisa tergeser oleh kota lain di jam 2 siang. Namun, fakta bahwa Indonesia bisa muncul di daftar dunia bukan hal sepele. Ini menunjukkan bahwa tren panas ekstrim sudah menjangkau wilayah tropis basah seperti kita, yang sebelumnya jarang mengalami suhu setinggi itu. Dulu, orang mungkin berpikir, panasnya masih normal, namanya juga Indonesia. Tapi sekarang, beda cerita. Kipas angin tak lagi cukup,
Dan bahkan AC pun terasa kalah melawan hawa panas yang datang dari langit. Di beberapa tempat, suhu malam hari tidak turun signifikan, tetap di angka 29–31 derajat. Artinya, tubuh kita tidak sempat beristirahat dari paparan panas, yang akhirnya bisa menyebabkan kelelahan kronis dan gangguan tidur. Dampaknya tidak bisa dianggap kecil. Dalam kondisi seperti ini, dehidrasi meningkat drastis. Rumah sakit di beberapa daerah bahkan mencatat lonjakan pasien yang mengalami pusing, mual, dan lemas karena cuaca panas. Sektor pertanian pun terkena imbas. Tanaman sayur yang biasanya subur kini banyak yang layu sebelum panen. Di beberapa wilayah pesisir, suhu air meningkat dan membuat ikan-ikan sulit bertahan. Di sisi lain, konsumsi listrik melonjak karena masyarakat mengandalkan pendingin ruangan hampir 24 jam. Hal ini memperbesar beban energi nasional, sementara pembakaran listrik dari bahan bakar fosil justru memicu panas global yang lebih parah. Siklusnya menjadi seperti lingkaran setan. Panas butuh listrik, bakar energi, muncul emisi, suhu naik lagi. Sebuah ironi yang terjadi di depan mata kita sendiri. Kita tidak bisa menghentikan panas hanya dengan berharap hujan turun. Tapi kita bisa mulai dari langkah kecil. Herba tanam pohon di sekitar rumah. Satu pohon besar bisa menurunkan suhu lingkungan hingga 2 derajat dan menghasilkan oksigen yang cukup untuk 2 orang dewasa setiap harinya. Pengendara sepeda. 2. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Gunakan transportasi umum atau bersepeda untuk jarak dekat. Semakin sedikit asap kendaraan, semakin ringan beban udara kota. Bohlam listrik, hemat listrik. Matikan peralatan yang tidak perlu. Gunakan lampu hemat energi. Semakin sedikit energi yang kita pakai, semakin sedikit pula karbon yang dilepaskan. Tetes air, jaga hidrasi dan kesehatan. Minum cukup air, hindari beraktivitas berat di bawah matahari langsung, dan waspadai tanda-tanda heat stroke seperti pusing, kulit kemerahan, atau mual. Dan yang terpenting, sebarkan kesadaran. Jangan hanya ikut membagikan berita panas, tapi bagikan juga pesan untuk menjaga bumi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus peduli? Toh panas ini mungkin cuma sementara. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Fenomena panas ekstrim yang terjadi tahun ini adalah bagian dari tren panjang perubahan iklim global. Badan Meteorologi Dunia, WMO, telah memperingatkan bahwa tahun 2025-2026 kemungkinan akan menjadi periode paling panas sepanjang sejarah manusia, akibat efek El Nino dan meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Dan ketika bumi terus memanas, bukan hanya suhu yang naik, tapi juga pola cuaca yang kacau. Musim hujan datang tak menentu, kekeringan lebih lama, dan bencana alam seperti banjir serta kebakaran hutan semakin sering terjadi. Semua ini saling terhubung, seperti jalinan benang halus yang membentuk kehidupan di bumi. Jika satu benang putus, keseimbangan seluruh sistem ikut terganggu. Teman-teman pendengar, berita tentang Mojokerto sebagai kota terpanas di dunia seharusnya tidak hanya kita baca sebagai fakta menarik atau bahan obrolan di media sosial. Ini adalah peringatan lembut, atau mungkin keras, dari alam kepada kita semua. Panas yang kita rasakan hari ini adalah cermin dari apa yang telah kita lakukan selama puluhan tahun terhadap bumi. Kita menebang pohon tanpa menanam kembali. Kita membakar bahan bakar tanpa henti. Kita membangun kota tanpa ruang hijau. Dan kini, bumi membalas, bukan dengan amarah, tapi dengan peringatan. Melalui udara yang membakar kulit, melalui langit yang semakin kering, dan melalui berita yang kini viral di seluruh dunia. Namun masih ada harapan. Karena selama kita masih bisa berbicara, masih bisa mendengar, dan masih mau peduli, maka perubahan itu masih mungkin. Kita tidak harus menunggu dunia berubah. Kita bisa memulainya dari diri sendiri. Tanam satu pohon. Kurangi satu perjalanan dengan motor. Matikan satu lampu. Tindakan kecil itu mungkin terlihat sepele, tapi jika dilakukan bersama, ia bisa menjadi angin sejuk bagi bumi yang kini kepanasan. Demikianlah kisah panjang tentang 10 kota terpanas di dunia versi real-time AKI. Dan bagaimana kota kecil dari Indonesia, Mojokerto, mendadak menjadi sorotan dunia.
Semoga kisah ini membuat kita lebih peka, lebih sadar, dan lebih bijak menjaga lingkungan. Karena bumi ini bukan milik kita semata. Ia adalah warisan untuk anak cucu kita kelak. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jaga diri, jaga bumi, dan semoga hari kalian tidak sepanas berita hari ini. Matahari Dua Herba.